Selama hampir 2 dekade, dia telah setia mendampingi mereka. Selama 19 tahun yang panjang, dia menjadi penjaga rumahnya. Namun, ketika usia mulai melemahkannya, mereka membuangnya seperti sofa usang. Di sana, dalam dinginnya tempat penampungan, semangat Max mulai pudar. Peluang seekor anjing German Shepherd tua untuk diadopsi tampak suram. Dia seolah tak terlihat oleh siapapun yang lewat. Namun, semuanya berubah saat seorang wanita melangkah masuk. Tetaplah di sini, karena kisah ini akan menghancurkan hatimu dan kemudian menyatukannya kembali. Angin dingin menembus celah-celah tipis Montana Haven Animal Shelter, bercampur dengan gonggongan anjing dan rintihan pelan mereka yang telah kehilangan harapan. Di sudut belakang kandangnya, Max meringkuk. Tubuhnya yang dulu gagah kini hanya bayangan lemah dari kejayaannya. Bulunya yang pernah lebat dan berkilau telah memudar menjadi abu-abu kusam, tipis dan kusut. Kakinya gemetar bahkan dengan sedikit gerakan, dan belakangan ini dia jarang menemukan alasan untuk bangkit. Sudah setengah tahun dia di sini, setengah tahun menyaksikan para pengunjung memuji anak-anak anjing yang lincah dan anjing-anjing kuat lainnya. Sementara German Shepherd tua dengan mata redup dan tubuh rapuh itu terus diabaikan. "Kasihan sekali," bisik Lucy, seorang relawan muda di tempat penampungan, sambil mengisi kembali mangkuk air Max. Dia hampir tak pernah menyentuhnya lagi. Tak jauh dari sana, Michael, pemilik tempat penampungan, berdiri dengan tangan terlipat, menatap Max dengan ekspresi sedih. "Kami sudah mencoba segalanya." Dia berhenti makan sejak menyadari keluarganya tidak akan kembali, ucapnya dengan helaan napas berat. "Dia hanya menunggu, meski aku tidak yakin apakah dia menunggu rumah baru atau hanya menunggu untuk menyerah." Telinga Max sedikit bergerak mendengar percakapan itu, tapi dia tetap diam, kepalanya tetap bersandar di atas cakarnya. Dia sudah kehilangan minat pada dunia di sekitarnya. Hingga hari itu tiba. Hannah Thompson tidak datang untuk mengadopsi. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat penampungan. Dulu, dia datang bersama suaminya, David, menghabiskan akhir pekan. Mereka berjalan-jalan dengan anjing-anjing yang terlupakan di sana. Namun, penyakit merenggut David dengan cepat, dan Hannah menutup diri dari sebagian besar kehidupannya yang dulu. Namun hari ini, entah mengapa, sesuatu menariknya kembali. Mungkin karena kesunyian yang menggema di rumahnya, mungkin karena rasa kehilangan yang tak kunjung hilang, atau mungkin ini memang takdir. Dia berjalan di antara deretan kandang berisi anjing-anjing yang penuh energi, ekor bergoyang, menggonggong mencari perhatian, tetapi pandangannya tertuju pada kandang di sudut belakang. Dia berhenti. Di dalamnya, seekor German Shepherd terbaring diam. Dia tidak bergerak, tidak menggonggong, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebuah getaran halus menjalar di tubuh Hannah. Ada sesuatu dalam sikapnya yang tenang dan pasrah. Sesuatu yang terasa begitu familiar, seolah mencerminkan perasaan kehilangannya sendiri. "Siapa dia?" gumamnya pelan. Michael dan Lucy saling berpandangan. "Itu Max," jawab Michael lembut. "Dia sudah di sini selama 6 bulan. Dia sudah sangat tua." Hannah melangkah lebih dekat dan berlutut di depan kandang. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Michael menghela napas. Keluarganya meninggalkannya. Mereka bilang dia terlalu tua dan mereka tidak punya waktu lagi untuknya. Ada nada pahit dalam suaranya saat dia melanjutkan, 19 tahun, Hannah. Dia bersama mereka selama 19 tahun. Lalu mereka begitu saja meninggalkannya. Napas Hannah tercekat. 19 tahun. Beban waktu selama itu terasa begitu berat baginya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuang sahabat yang telah menemaninya selama itu? Jari-jarinya mencengkeram erat jeruji besi yang dingin. Apakah dia pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Tanyanya.
Lucy menggeleng pelan, matanya dipenuhi kesedihan. Tidak benar-benar, dia hampir tidak makan dan dia tidak lagi memperhatikan orang, seolah-olah dia sudah pergi meninggalkan kita. Rasa pilu mencengkeram dada Hannah. Dia kembali menatap Max, memperhatikan bagaimana tulang rusuknya naik turun dengan setiap napas yang berat. Telinganya menunjukkan tanda-tanda usia. Tubuhnya yang dulu kokoh, kini tampak kelelahan sepenuhnya. Bukan hanya fisiknya yang lemah, jiwanya juga terlihat sama rapuhnya. Tatapan itu, dia mengenalnya dengan baik. Itu adalah tatapan yang sama yang selalu dia lihat di cermin. Tanpa suara, Hannah membuka kandang dan melangkah masuk. "Max," panggilnya pelan. Tidak ada respons. Dia mengulurkan tangannya, menggantung tepat di atas bulu Max yang kusam. "Max, lihat aku." Suara lembutnya membuat anjing tua itu sedikit bergerak. Perlahan matanya yang keruh menatapnya, meskipun hanya sebentar. Dalam sekejap itu, ada sesuatu yang terjalin di antara mereka. Sebuah pemahaman diam, koneksi yang mengungkap penderitaan yang sama, dan kesadaran bahwa mereka berdua telah ditinggalkan. Tatapan Max bertahan sesaat, mencerminkan luka yang dalam, kesedihan yang tak terucapkan. Lalu, secepat itu juga, dia mengalihkan pandangannya, kembali ke dunianya yang sunyi. Dada Hannah semakin terasa sesak. Biasanya anjing-anjing di tempat penampungan akan memberikan reaksi saat seseorang masuk ke kandangnya, mengibaskan ekor, menggonggong dengan penuh harapan, atau bahkan meringkuk ketakutan. Tapi Max tetap diam, seolah-olah sudah menyerah sepenuhnya. Dia menelan ludah, jemarinya mencengkeram jeruji kandang lebih erat. "Hannah, jangan terlalu berharap," kata Michael pelan dari belakangnya. "Dia berbeda dari yang lain." Hannah menoleh, tatapannya bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" Michael menghela napas panjang, mengusap janggutnya. "Kami sudah melihat banyak anjing tua. Ada yang ketakutan, ada yang agresif, ada juga yang hanya sedih. Tapi Max..." Dia terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Max seperti kosong. Kami tidak tahu apakah ini karena usianya atau karena trauma akibat ditinggalkan. Menatap kembali German Shepherd yang rapuh itu, Hannah merenungkan perjalanan panjang selama 19 tahun, hampir sepanjang umur seekor anjing. Namun, disinilah dia, terlupakan di tempat penampungan. Seperti kenangan yang tak lagi diinginkan. Dia menarik napas dalam. Dia tidak selalu seperti ini, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Lucy, sang relawan muda, tampak penasaran. "Apa maksudmu?" Hannah perlahan mengulurkan tangannya, membiarkannya melayang beberapa inci di atas bulu Max. "Aku mungkin bukan ahli German Shepherd, tapi aku mengerti anjing. Tidak ada anjing yang mencapai usia 19 tahun tanpa seseorang yang benar-benar merawatnya. Tidak ada anjing yang bertahan selama itu tanpa keinginan untuk hidup." Lucy menekan bibirnya, ekspresi sedih melintas di wajahnya saat dia kembali menatap Max. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padanya?" Michael menyilangkan tangan, ekspresinya berubah skeptis. "Kami hanya punya cerita dari pemilik lamanya dan terus terang, aku tidak mempercayainya." Dahi Hannah berkerut, "Apa yang mereka katakan?" Michael menghela napas tajam. Mereka mengklaim dia hanya anjing peliharaan keluarga, bahwa dia mulai melambat, dan mereka tidak punya waktu lagi untuk merawat anjing tua. Rahangnya mengencang. Mereka menggambarkannya sebagai beban, bukan sebagai sahabat yang berharga, bukan sebagai anjing yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mereka. Perasaan tak nyaman muncul di perut Hannah. Dia kembali menatap Max. Apa mereka menyebutkan sudah berapa lama mereka memilikinya? Michael terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi muram. "Sejak dia masih anak anjing."
Napas Hana tertahan. 19 tahun mereka memilikinya. 19 tahun dan mereka tetap tega meninggalkannya. Emosi membuncah dalam dirinya. Marah, terkejut, sedih. Namun, lebih dari itu, dia merasakan kesamaan luka di hatinya sendiri. Dia tahu betul bagaimana kehilangan bisa mengubah seseorang. Atau dalam kasus ini, seekor anjing. Perlahan dia mengulurkan tangannya. "Max," bisiknya sekali lagi. Anjing tua itu hampir tidak bergerak, hanya telinganya yang sedikit berkedut, tapi matanya tetap menghindari tatapan Hana. Dia bisa merasakan tatapan Michael dan Lucy yang mengawasinya. "Jangan terlalu dimasukkan ke hati," kata Michael lembut. "Dia seperti itu pada semua orang." Tenggorokan Hana terasa sesak. Apakah ada yang pernah mencoba mengadopsinya? Lucy mengalihkan pandangannya. Michael menghela napas dalam. Beberapa orang sempat mempertimbangkannya, tapi setelah mereka melihat usianya dan penyakit di matanya, dia menggantungkan kalimatnya, menggeleng pelan. Tidak ada yang mau mengadopsi anjing hanya untuk menyaksikannya pergi. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Dada Hana berdebar. Dia tidak berencana mengadopsi anjing hari ini. Selama beberapa tahun terakhir, dia bahkan kesulitan merawat dirinya sendiri, apalagi makhluk hidup lain. Tapi saat dia menatap Max, sebuah kepastian tumbuh dalam dirinya. Anjing ini tidak pantas menghabiskan sisa hidupnya di sini. Tidak seperti ini. Dia menarik napas tajam. "Aku akan membawanya pulang," katanya tegas. Kepala Lucy terangkat. "Serius?" Dahi Michael berkerut. "Hana, kau yakin dia?" "Aku akan membawanya," ulangnya kali ini lebih mantap. Michael terdiam sejenak lalu menoleh ke arah Max. "Dia mungkin tidak akan bertahan malam ini," ujarnya hati-hati. "Dia sudah tidak mau makan selama berminggu-minggu." Ada rasa perih di hati Hana, tapi dia mengangkat dagunya dengan tekad yang lebih kuat. Kalau begitu, dia tidak harus menghadapi malam terakhirnya sendirian. Sejenak, tak ada yang berbicara. Lalu Michael mengangguk. "Baiklah," katanya, "aku akan menyiapkan dokumennya." Hana kembali mengarahkan perhatiannya pada Max, sekali lagi mengulurkan tangannya. Kali ini, jemarinya dengan lembut menyentuh bulu kasar dan rapuh di punggungnya. Max gemetar sedikit. Napas Hana tercekat, bukan karena terkejut atau kesakitan, tetapi karena ketakutan yang begitu dalam. Hatinya tenggelam. Apa yang telah terjadi pada anjing ini? Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Max berbaring meringkuk di kursi belakang, tubuhnya yang lemah masih menyimpan sisa martabat yang tenang, hampir tidak bergerak meskipun mobil berguncang melewati jalan yang tidak rata. Mata Hana terus-menerus melirik kaca spion, mencari tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketakutan, tetapi Max tetap tak bereaksi. Dia menghela napas pelan, jemarinya mencengkeram kemudi lebih erat. Apa yang baru saja dia lakukan, keputusannya untuk membawa Max pulang didorong oleh naluri murni dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum siap dia hadapi. Kini, saat kesadaran akan tanggung jawab itu menyelimuti dirinya, keraguan mulai merayap. Bisakah dia benar-benar merawat anjing tua yang tampaknya telah menyerah pada nasibnya? Saat Hana memasuki halaman rumahnya, malam Montana berhembus liar di sekelilingnya. Angin berbisik tentang musim dingin yang akan segera tiba. Langit pekat dan hitam, udara tajam menusuk dingin. Dia keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. "Max," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Max tetap diam. Hatinya mencelos. Apakah dia hanya tertidur? Gelombang panik mendadak menguasai dirinya saat dia bergegas berjongkok di sampingnya. Tangannya menyentuh bulu Max yang masih hangat. Dia masih bernapas. Rasa lega membanjiri dirinya dalam tarikan napas yang bergetar saat dia perlahan mengangkat tubuh Max yang rapuh ke dalam pelukannya. Max tidak memberikan perlawanan, tidak menunjukkan kesadaran. Dia hanya seperti bayangan dari dirinya yang dulu.
Menelan ludah, Hana membawanya masuk ke dalam rumah. Keheningan menyelimutinya, kontras yang tajam dengan terakhir kali dia melangkah ke dalam, menggendong kehidupan lain, sahabatnya, David, yang pada akhirnya dia kehilangan. Tapi kali ini berbeda, Max bukan David, Max masih punya kesempatan. Dia meletakkan Max di atas kasur anjing yang luas di dekat perapian, jantungnya berdegup kencang. Max perlahan meringkuk, gerakannya lamban, sebelum menghela napas panjang dan lelah. Berlutut di sampingnya, Hana mengusap bulu kasar Max dengan lembut. "Kau sudah pulang, Max," bisiknya dengan nada yang mengandung janji. Max tetap diam, kepalanya tergeletak tanpa reaksi. Dengan napas panjang, Hana berdiri dan menuju dapur. Dia sudah menduga bahwa Max tidak akan mau makan makanan padat, jadi dia menyiapkan semangkuk kibel yang direndam dalam kaldu hangat, berharap teksturnya yang lebih lembut dan aromanya yang menggoda bisa menarik perhatian Max. Dengan hati-hati, dia meletakkan mangkuk itu di depan Max. Tidak ada reaksi. Hana menggigit bibirnya, lalu mendorong mangkuk itu sedikit lebih dekat. "Ayo teman," bisiknya lembut. "Sedikit saja." Max berkedip lambat, hampir tidak memperhatikan makanan itu. Hati Hana semakin mencengkeram rasa sakit. "Apa yang telah mereka lakukan padamu?" Dia mengambil selimut lembut dan menyelimutkan Max dengan hati-hati. Kali ini, Max tidak menarik diri. Entah itu kemajuan atau mungkin dia hanya terlalu lelah untuk melawan. Hana duduk di sofa, tatapannya tertuju padanya. Waktu terus berlalu, pertama menit, lalu 1 jam, kemudian 2. Max tetap hampir tak bergerak. Ia menyandarkan kepalanya ke belakang sofa, merasakan gelombang kelelahan menyelimutinya. Sudah lama ia tidak merasa begitu lelah. Kelopak matanya mulai turun. Gambar terakhir yang ia lihat sebelum tidur membawanya pergi adalah Max, diam tak bergerak, matanya terbuka lebar, menatap tanpa arah. Hana menahan napas. Sejak pertemuan pertama mereka, Max selalu diam. Tapi kini, saat melihat foto mendiang suaminya, sesuatu dalam dirinya bergerak. Sesuatu yang dalam, menyakitkan, dan sesuatu yang Hana belum siap untuk hadapi. Suara rintihan Max menggantung di udara, lembut namun hancur, seperti rahasia lama yang berusaha keluar ke permukaan. Hana tetap terpaku di tempatnya, tatapannya bergantian antara anjing gembala tua itu dan foto David yang berbingkai. Ia merenungkan perubahan mendadak Max. Selama berhari-hari, anjing itu hanya menjadi kehadiran yang sunyi, terpisah, tanpa emosi. Namun kini, ia terpaku pada gambar seorang pria yang tak pernah dikenalnya, mengeluarkan suara yang seolah mengisyaratkan pengenalan. Sesuatu yang erat mencengkeram hati Hana. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat, suaranya lembut. "Max, ada apa?" Anjing tua itu menggerakkan telinganya, tapi tetap tidak menoleh padanya. Matanya yang suram masih terpaku pada foto itu. Posturnya kaku. Dingin merayap di punggung Hana. Ini bukan perilaku biasa. Max bahkan tak pernah melakukan kontak mata dengannya sebelumnya. Tapi sekarang, ia seolah terpikat. Tubuhnya tegang, seakan menggali kenangan yang jauh. Dengan perlahan, Hana mengulurkan tangan, meletakkannya di punggung Max. Kali ini, anjing itu tidak menghindar, tanda kecil sebuah kemajuan, tapi tubuhnya tetap kaku. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan ritme yang lambat dan dalam. Tenggorokan Hana terasa mengering. "Ayo Max, kita kembali ke tempat tidur." Keheningan menyelimuti mereka. Lalu, akhirnya, Max berkedip perlahan dan mengalihkan pandangannya dari foto David. Begitu saja, momen menegangkan itu sirna. Hana menuntunnya kembali ke tempat tidurnya di samping perapian. Pikirannya berkecamuk. Mungkinkah Max pernah mengenal seseorang yang mirip dengan David di masa lalunya? Apakah ini hanya kebetulan aneh atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia lewatkan? Keesokan paginya, Hana terbangun oleh aroma kopi dan suara bara api yang sekarat.
Dengan kantuk ia duduk dan memijat pelipisnya. Saat ia melihat ke arah Max, ia mendapati anjing itu sedang berbaring di tempat tidurnya dan menatapnya. Hatinya mencelos. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, tatapan Max tampak memiliki sedikit kehidupan, tidak sepenuhnya terang tapi lebih terhubung dari sebelumnya. "Pagi, teman," bisiknya lembut. Max berkedip sebagai jawaban. Didukung oleh dorongan tiba-tiba, Hannah berdiri dan berjalan pelan menuju dapur. Ia tidak memanggil Max atau membuat suara apapun. Namun, setelah beberapa saat, terdengar bunyi langkah kaki lembut di lantai kayu. Jantungnya berdebar. Ia berbalik, dan di sana Max berdiri. Ia mengikutinya. Itu tindakan kecil, hampir tak berarti. Tetapi setelah semua yang mereka lalui, rasanya seperti awal yang baru. Hannah berjongkok, mengambil mangkuk, dan menuangkan makanan ke dalamnya. Max mengawasinya dari kejauhan, matanya waspada, namun penuh rasa ingin tahu. "Aku tahu kau belum percaya padaku," bisiknya sambil mencampurkan kaldu hangat ke dalam makanan kering. "Tapi kita mulai ke arah sana, bukan?" Ia meletakkan mangkuk di lantai. Max menatapnya ragu-ragu. Hannah menahan napas, menunggu. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan sebelum akhirnya Max menundukkan kepalanya dan mulai makan. Rasa lega mengalir di diri Hannah, disertai secercah harapan yang nyaris berbahaya. Max kini bukan sekadar bertahan hidup, ia mulai berusaha. Hari-hari berlalu dan perlahan Max mulai membuka dirinya. Ia masih lebih banyak tidur, jarang berinteraksi langsung dengan Hannah, tetapi ia mulai mengikuti gerakannya. Setiap kali Hannah berpindah ruangan, Max akan berjalan pelan di belakangnya. Kehadiran yang sunyi namun selalu ada. Perubahan itu nyaris tak terlihat, tetapi bagi Hannah, hal itu sangat berarti. Suatu malam, ia duduk di sofa dengan selimut menutupi kakinya, membolak-balik foto-foto lama. Max berbaring tak jauh darinya, kepalanya bertumpu di atas cakarnya. Senyum sedih terukir di wajah Hannah ketika jemarinya berhenti di sebuah foto David sedang menggendong seekor anak anjing. Foto dari masa ketika mereka pertama kali mempertimbangkan untuk mengadopsi seekor anjing, sebelum hari-hari panjang di rumah sakit, sebelum kesedihan yang melingkupi, sebelum kehilangan yang begitu dalam. Hannah menghela napas panjang dan meletakkan foto itu. Ia menoleh ke arah Max. "Aku rasa kau akan menyukainya," ucapnya pelan. Max mengangkat kepalanya, dan Hannah menahan napas terkejut. Ia merespons, seolah memahami makna kata-katanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Siapa kau sebelum mereka meninggalkanmu?" Ia harus tahu, merasa terdorong untuk mengungkap masa lalu Max. Secara intuitif, ia menyadari bahwa memahami sejarah anjing ini akan mengubah segalanya. Perubahannya begitu halus, mungkin hanya Hannah yang bisa melihatnya. Max kini makan, tidak lahap tapi cukup. Ia mengikutinya di sekitar rumah, tatapannya seringkali penuh dengan maksud tersembunyi, seolah mencoba memahami pikirannya. Dan terkadang, di tengah keheningan malam, ia mengeluarkan desahan lembut, suara yang syarat dengan kelelahan bertahun-tahun. Hannah mengenali suara itu. Itu adalah gema kehilangan, sesuatu yang ia pahami dengan sangat baik. Tapi apa yang sebenarnya telah Max hilangkan? Dan yang lebih penting, siapa dirinya sebelum seseorang membuangnya seperti kenangan yang tak diinginkan? Keesokan harinya, dengan tekad yang menguatkan langkahnya, Hannah meraih kunci mobilnya dan pergi. Kali ini, tujuannya bukan tempat penampungan, melainkan rumah orang-orang yang pernah memiliki Max. Dengan berbekal catatan dari Michael, ia memiliki nama dan alamat mereka. Niatnya bukan untuk mencari pertengkaran, tetapi untuk mencari jawaban. Rumah itu lebih megah dari yang Hannah bayangkan. Bangunan 2 lantai dengan teras yang mengelilinginya, halaman yang terawat rapi, dan mobil mewah terparkir di jalan masuk.
Ini bukan rumah keluarga yang terpaksa menyerahkan hewan peliharaan mereka karena kesulitan. Mereka telah membuat pilihan. Dengan tekad bulat, Hana melangkah ke depan pintu, rahangnya mengeras, lalu mengetuk. Seorang wanita berusia awal 60-an membuka pintu. Ia mengenakan kardigan ketat dan "Mutiara," gumam Hana dalam hati, mengamati wajah yang tampaknya tak pernah benar-benar mengenal kesulitan. Wanita itu menatapnya dengan dahi berkerut, bingung. "Ada yang bisa saya bantu?" Hana menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Hai, nama saya Hana Thompson. Saya mengadopsi Max." Ia mulai, suaranya tetap tenang. Ekspresi wanita itu tidak berubah. Tekad Hana semakin kuat. "Anjing yang kalian tinggalkan di penampungan." Nada acuh tak acuh wanita itu ditambah dengan anggukan kecil yang tak peduli menusuk Hana. "Oh, dia, bukan Max. Bukan anjing kami, hanya dia." Hana merasakan tinjunya mengepal tanpa sadar. Ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil, meskipun emosinya bergolak di dalam. "Saya ingin tahu tentang masa lalunya," ia melanjutkan. Saya ingin memahami dari mana dia berasal." Bibir wanita itu menipis, sikapnya semakin dingin. "Kami memeliharanya cukup lama, tapi dia mulai menua, melambat. Tidak adil jika kami tetap menyimpannya." Sebuah simpul terbentuk di perut Hana mendengar pembenaran yang begitu santai. "Jadi kalian meninggalkannya?" tanyanya. Nada suaranya mulai mengeras. Tanpa ragu atau sedikit pun tanda penyesalan, wanita itu menjawab, "Kami memberinya kesempatan untuk diadopsi oleh orang lain." Kata-katanya terdengar tersusun rapi, seakan sudah dipikirkan sebelumnya, tanpa sedikit pun empati atau penyesalan. Kemarahannya berkobar. "Dia sudah 19 tahun, serunya, suaranya naik karena amarah. Tidak ada yang akan mengadopsinya. Kalian tahu itu?" Sikap wanita itu mengeras. Ia menyilangkan tangan di dadanya dengan defensif. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya, suaranya tajam. Hana menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Karena Max bukan anjing biasa. Ada sesuatu tentangnya, sesuatu yang belum bisa kupahami sepenuhnya, dan aku yakin itu ada hubungannya dengan masa lalunya. Wanita itu terdiam sejenak, keraguan sekilas melintas di wajahnya. Hana memperhatikannya dan segera mendesak, "Kau tahu sesuatu, bukan?" Untuk pertama kalinya wanita itu tampak benar-benar gelisah. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya menyerah. "Kau harus bicara dengan suamiku." Ia membawa Hana masuk ke dalam rumah, menuju ruang tamu. Tempat suaminya sudah menunggu. Sosok pria berusia 60-an dengan tubuh tegap, rambut abu-abu, dan garis-garis wajah yang dalam, mencerminkan kehidupan yang penuh pengalaman. Saat Hana memperkenalkan diri, ada sekilas kilatan di matanya. Entah itu pengenalan atau mungkin penyesalan. "Dia bersamamu sekarang," bisiknya. Jantung Hana berdegup kencang. "Ya." Pria itu mengangguk pelan, penuh pertimbangan. "Dia seharusnya tidak bersama kami." Dahi Hana berkerut. "Maksudmu apa?" Ia menghela napas berat, memijat keningnya. Dia tidak dibawa pulang sebagai hewan peliharaan. Dia anjing pekerja, seorang sekutu. Hana tersentak. "Sekutu?" Tatapan mereka bertemu. "Dia adalah K9, anjing K9ku." Kejutan menyelimuti wajah Hana. Ruangan seolah berputar. "Kau seorang polisi?" tanyanya, hampir berbisik. Pria itu mengangguk. "Sekarang aku sudah pensiun. Tapi Max bukan selalu Max. Dulu dia adalah Shadow. Dia bukan hanya hebat, dia yang terbaik." Jantung Hana berdentam keras. Ia sudah merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Max sejak awal. Kini semuanya masuk akal. Disiplin Max, kewaspadaannya, pemahamannya yang hampir intuitif, bahkan reaksinya terhadap foto David. Suaranya menegang. "Kenapa kalian tidak memberitahu penampungan?"
Ekspresi pria itu menjadi muram. Itu tidak akan mengubah apapun. Dia sudah tua dan tidak ada yang akan menginginkannya jika mereka tahu usianya. Tangan Hana mengepal, tapi dia lebih dari sekadar hewan peliharaan bagimu. Dia adalah rekanku, dia rela mengorbankan hidupnya untukmu. Pria itu mengalihkan pandangannya. Aku tahu. Hana menarik napas tajam. Lalu kenapa kau meninggalkannya? Tangannya mengepal erat. Aku tidak sanggup melihatnya melemah. Keheningan yang berat dan menyakitkan memenuhi ruangan. Sesuatu di dalam diri Hana terasa retak. Dia mengabdikan hidupnya untukmu, dan kau begitu saja meninggalkannya. Wajah pria itu menegang, campuran penyesalan dan kesedihan terukir di ekspresinya. Dia berubah, gumamnya. Dia mulai lupa perintah, sering kebingungan, kakinya melemah, melihatnya memburuk, begitu menyakitkan. Dia bukan lagi anjing yang dulu ku kenal. Perasaan mual menjalar di perut Hana. Itu tidak membenarkan tindakanmu, ucapnya lirih. Pria itu tampak tersentak. Hana sudah cukup mendengar. Ia berbalik tajam dan berjalan menuju pintu. Tunggu, panggilnya. Ia berhenti. Apakah dia masih bertarung? Suaranya bergetar. Dengan napas gemetar, Hana menjawab dengan kepastian yang kokoh, "Ya." Lalu ia melangkah keluar. Saat mencapai mobilnya, sebuah kesadaran baru menghantamnya, sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Max bukan sekadar anjing terlatih. Ia memiliki masa lalu, sejarah, mungkin bahkan sebuah misi yang belum terselesaikan. Perjalanan pulang terasa seperti kabut. Tangannya mencengkeram kemudi erat, hingga buku jarinya memutih, jantungnya berdebar. Max bukan hanya seekor hewan peliharaan, ia adalah rekan, pelindung, seorang prajurit. Namun mereka memperlakukannya seolah ia tak lagi berguna. Perutnya mengencang saat mengingat kata-kata pria itu. Dia bukan dirinya lagi, seakan itu alasan yang cukup untuk meninggalkannya. Rahang Hana mengeras, air mata menggenang di matanya. Max telah mengabdikan hidupnya untuk melayani, dan di saat ia paling rapuh, ia justru dikhianati. Tidak lagi, tekadnya. Ia tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Saat memasuki jalan masuk rumahnya, suasana terasa sunyi. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan lembut. Max terbaring di tempat tidurnya di dekat perapian. Matanya hampir terpejam, tetapi telinganya bergerak mendengar langkah Hana. Ia berjongkok di sampingnya. "Hei teman," bisiknya, tangannya dengan lembut mengusap punggung Max. Untuk pertama kalinya sejak ia mengadopsinya, Max menekan tubuhnya ke telapak tangan Hana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Gerakan itu begitu halus, namun memiliki makna yang luar biasa baginya. Ia menahan emosinya, tangannya sedikit bergetar saat membelai Max. "Aku tahu siapa kau sekarang," bisiknya penuh kelembutan. "Aku tahu apa yang mereka lakukan padamu." Max perlahan berkedip. Hana menghela napas gemetar. "Kau bukan sekadar anjing yang baik," ucapnya. Suaranya dipenuhi emosi. "Kau yang terbaik dan mereka tidak pantas memilikimu." Mata Max, yang telah keruh dimakan usia, bertemu dengan tatapannya. Ada kilatan samar di sana, sebuah pengenalan, mungkin pemahaman, atau bahkan secercah kehidupan yang nyaris padam. Air mata menggenang di mata Hana saat ia menelan sesak di tenggorokannya. "Aku tidak akan pergi," janjinya pelan. "Tidak sekarang, tidak pernah." Max menghela napas lembut dan untuk pertama kalinya ekornya sedikit bergerak, lemah, hampir tak terlihat. Tapi Hana melihatnya, harapannya sedikit terangkat. Mungkin, hanya mungkin, Max masih memiliki sisa semangat dalam dirinya. Namun secercah harapan itu hancur keesokan paginya.
Dengkuran lemah yang memilukan membangunkan Hannah dengan tiba-tiba membuat darahnya membeku. Jantungnya berdebar kencang saat ia terduduk dengan panik. "Max!" serunya menoleh ke tempat tidurnya dan perutnya terasa jatuh. Max gemetar hebat, tubuhnya yang rapuh tersentak oleh kejang-kejang. Napasnya pendek dan terengah-engah. Kakinya berkedut, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Tidak, tidak, tidak. Hannah merangkak keluar dari tempat tidurnya dan berlari ke sisinya. "Max, bertahanlah!" Pintanya, suaranya pecah saat tangannya yang gemetar menyentuh wajah anjing itu yang panas. Telinganya berkedut lemah, tubuhnya terasa panas saat disentuh. Kepanikan menguasainya. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, jari-jarinya bergerak panik saat menekan nomor dokter hewan. Tolong angkat," gumamnya cemas. Sambungan tersambung. Klinik Dr. Whittaker ini heun. Dia tidak bisa bernapas dengan baik. Potong Hannah, suaranya hampir histeris. Dia gemetar hebat dan dia tidak merespons. "Bawa dia segera ke sini." Tanpa berpikir dua kali, Hannah mengangkat Max ke dalam pelukannya. Tubuhnya lunglai, kepalanya bersandar di bahunya saat ia berlari ke mobil. Tidak seperti ini, dia baru mulai hidup kembali. Ia menolak membiarkan semuanya berakhir di sini. Tidak sekarang, belum. Hannah hampir tidak menyadari sekelilingnya saat memasuki klinik. Dinding putih, bunyi bip mesin, aroma antiseptik yang menusuk hidungnya. Ia mondar-mandir di ruang tunggu, tangannya bergetar, menunggu dokter kembali. Waktu terasa melambat hingga akhirnya pintu terbuka. Dr. Whittaker masuk, ekspresinya sulit ditebak. "Bagaimana keadaannya?" bisik Hannah, suaranya rapuh. Dokter menghela napas dalam. "Untuk saat ini dia stabil," katanya hati-hati. Sejenak kelegaan mengalir dalam diri Hannah, tetapi kakinya terasa lemah di bawah beban ketakutannya. Ekspresi Dr. Whittaker berubah suram. Tubuhnya mulai menyerah. Hannah membeku. "Dia sudah 19 tahun," lanjut dokter dengan suara lembut. "Organ-organnya mulai gagal. Sungguh luar biasa dia bisa bertahan selama ini." Rasa sakit mencengkeram dada Hannah. Jauh di lubuk hati, ia tahu, tapi menghadapi kenyataannya adalah hal lain. Dr. Whittaker terdiam sejenak, tatapannya penuh empati. "Hannah, aku harus menanyakan sesuatu yang sangat sulit." Ia menarik napas dalam, bersiap menghadapi yang terburuk. "Apa itu?" Menatapnya dengan lembut, dokter itu bertanya, "Apakah kau sudah siap melepaskannya?" "Tidak, tidak, tidak." Suara Hannah bergetar, napasnya tersengal. Instingnya ingin melawan, menuntut solusi, mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi kemudian pikirannya tertuju pada Max. Seperti apa hidupnya selama ini? Hidup yang penuh pengorbanan. Apakah ia telah melayani dengan setia hanya untuk dibuang saat tak lagi dibutuhkan? Apakah ia hanya menunggu izin untuk akhirnya menemukan kedamaian? Rasa sesak di tenggorokannya semakin tak tertahankan. Air mata mengaburkan penglihatannya saat ia menatap dokter hewan. "Aku," suaranya tersendat. Pilihan itu terbentang di hadapannya. Membiarkan Max pergi dengan damai atau melawan yang tak terelakkan hanya demi sedikit waktu lagi. Untuk pertama kalinya sejak membawa Max pulang, ia tidak tahu jawabannya. Di keheningan steril klinik dokter hewan, jantungnya berpacu, setiap detaknya menggema keras di telinganya. Pertanyaan dokter Whittaker tentang melepaskan Max masih bergema di udara. Hannah menatap Max, terbaring lemah di meja pemeriksaan, napasnya pendek namun tenang. Hidupnya adalah pengabdian yang tiada henti. Saat ia tak lagi berguna, ia dibuang. Apakah tindakannya kini berbeda? Waktu seakan berhenti saat ia berjuang dengan pikirannya sendiri. Dengan lembut, ia membelai bulu Max, jari-jarinya gemetar. Jika dia kesakitan, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar, suaranya patah di setiap kata. Jika dia benar-benar menderita,
Kenyataan kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Dr. Whittaker menatapnya dengan penuh pengertian. "Ada cara lain," katanya lembut. Hana menahan napas. "Apa itu?" Dokter menghela napas panjang. "Dia sudah tua, Hana. Kekuatannya melemah, tapi dia terus berjuang. Jika kau bersedia mendedikasikan dirimu sepenuhnya, kita bisa mencoba perawatan intensif. Ini akan sulit dan tak ada jaminan berhasil." Tatapannya beralih ke Max, tapi aku percaya dia belum siap menyerah. Keyakinan mulai tumbuh dalam diri Hana. Max masih punya semangat bertarung dan begitu juga dirinya. Ia menggenggam bulu Max lebih erat dan berbisik, "Kita akan berjuang." Dr. Whittaker mengangguk. "Kalau begitu kita mulai." 2 minggu berikutnya adalah perjuangan berat. Hana membawa Max pulang dengan rencana perawatan yang ketat. Obat-obatan, terapi fisik, dan menyuapinya setiap makan. Awalnya, rasanya seolah ia hampir kehilangan Max. Anjing itu begitu lemah. Beberapa malam, Hana terbangun hanya untuk memastikan ia masih bernapas. Namun perlahan, keajaiban kecil mulai terjadi. Max mulai makan beberapa suapan, ekornya bergerak pelan, dan matanya kembali berbinar saat ia memanggil namanya. Suatu malam, saat Hana duduk di lantai memijat kakinya yang kurus, ia merasakan sesuatu, sentuhan lembut. Ia berhenti. Max baru saja menyentuhkan hidungnya ke tangannya. Tenggorokannya terasa sesak. "Hei teman," bisiknya pelan, "kau masih di sini." Lalu Max menjilat tangannya. Air mata menggenang di mata Hana. Gerakan itu kecil, tapi baginya itu berarti segalanya. Waktu berlalu. Suatu pagi yang dingin, Hana melangkah keluar ke halaman yang diselimuti embun beku. Ia berbalik, mengira Max masih beristirahat di dalam. Namun sebaliknya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Max berdiri. Kakinya gemetar, tubuhnya sedikit oleng, tapi ia berdiri dengan kekuatannya sendiri. Napas Hana tersangkut di tenggorokannya. "Max!" Telinga anjing itu berkedut, lalu dengan susah payah ia menggerakkan satu kaki ke depan, lalu yang lainnya. Hana menutup mulutnya dengan tangan, jantungnya berdebar kencang. "Kau berhasil," bisiknya. Max melangkah beberapa kali lagi sebelum berhenti, terengah-engah, tetapi matanya berbinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia terlihat hidup kembali. Minggu-minggu berlalu, kekuatan Max perlahan kembali. Ia mungkin tak akan pernah menjadi anjing muda lagi, tetapi ia masih punya waktu. Suatu sore, Hana mengamatinya dari teras saat Max mengendus udara sejuk dengan penuh rasa ingin tahu. "Seharusnya kau sudah pergi," gumamnya. "Tapi lihatlah, kau masih di sini." Max menoleh ke arahnya, matanya masih berkabut oleh usia, tetapi kini dipenuhi dengan rasa syukur yang dalam dan tak terucapkan. Hana tersenyum, jemarinya dengan lembut mengelus bulunya. "Kau bukan sekadar bayangan lagi," ucapnya penuh kelembutan. "Kau adalah Max, dan ini rumahmu." Max menghela napas panjang dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sekadar bertahan hidup, ia benar-benar hidup. Max pernah dibuang, dibiarkan memudar begitu saja, tapi melalui cinta, perawatan, dan keteguhan, ia mendapatkan kesempatan kedua. Tidak ada kehidupan yang terlalu tua, terlalu rusak, atau terlalu terlupakan untuk diselamatkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Mari sebarkan harapan, satu cerita dalam satu waktu.